uh, internet di sini suka naik turun karena kuota saya mungkin. 2 hari yang lalu saya sudah memulai untuk ngobrolin buku yang menuju ruwatan mistik itu, dan saat ini saya mengambilnya tentang bubuk sah gagak aking. Bubuk sah gagak aking, barangkali teman-teman sudah pernah mendengar dalam versi dongengnya bubuk sah gagak aking. Lalu bagaimana kemudian dalam tradisi sastra di Bali itu dia merupakan semacam kinut untuk ruwatan mistik. Jika mendengarkan atau membaca versi dongengnya, maka bubuk sah gagak aking itu ceritanya sudah jelas ya, bagaimana bubuk sah itu bersama gagak aking itu sebenarnya dua bersaudara, dan ini adalah sebenarnya akan mendasari bagaimana kenapa Siwa Buddha itu berdekatan. Karena kita membicarakan distribusi teks yang akan mengenalkan kita dalam mengapresiasi bagaimana sebenarnya warisan-warisan sastra dalam pengertian Itihasa Purana yang disucikan dalam tradisi-tradisi mistik. Jadi sekali lagi saya mengklarifikasi, mistik yang ini tidak sama dengan magic, walaupun nanti itu pasti akan berkaitan dengan beberapa upacara. Kita lihat saja bahwa dalam pengertian pendekatan mistik Yoga Sutra misalnya, salah satu upacara adalah jalan mistik dianggap juga. Meskipun kemudian karena sering terjadi kuliah perbandingan agama misalnya, maka mistik itu jalan mistik itu ya di agama lain ada yang sufi, tasawuf dan sebagainya. Di Kristen juga. Nah di Bali umumnya di Nusantara dahulu itu tradisi Kadiri itu mendasari teks-teksnya, dan itu memang dalam penyalinannya sering terpecah-pecah, dan dalam penyebarannya kemudian banyak dengan cerita lisan. Jadi sering apa yang kita lakukan sekarang itu seolah-olah tidak berkaitan, tetapi sebenarnya berkaitan. Nah, sebelum saya berkisah tentang distribusi teks-teks dalam ruwatan mistik ini, dan tentu saja semoga teman-teman masih segar ya, masih berusaha tenang-tenang untuk dalam masa memasuki masa jenuh ini dan terus berpikir yang indah ya. Jadi di Bali mistik dalam teks ini pada bubuk sah gagak aking ini itu biasanya pada tradisi yang dipakai itu pada Tatwa Widi. Tatwa Widi ini bagaimana hampiran ini karena mengapresiasi buku, jadi ngobrolin buku dalam tanda kutip, mediumnya aja beda. Kalau dulu kan lontar, kalau sekarang kertas ya gitulah. Nah, tapi ini konteksnya adalah dalam konteks Itihasa Purana. Siapa sebenarnya bubuk sah dan gagak aking ini, dan bagaimana distribusi teks ini pada ruwatan mistik ya. Jadi dia tidak bisa dibaca dalam kisah dongengnya atau kisah cerita biasanya. Nah, dia harus dilihat dasarnya itu pada ujung di ujung dulu, dan ini berkaitan dengan tradisi distribusi teks pada kisah-kisah suci yang melatari awal-awalan bertemunya agama bumi ini dengan agama Hindu purba yang masuk ke Nusantara. Barangkali pernah mendengar tentang salah satu danghyang yang terkenal. Itu bernama Teken Wuwung yang bergelar Bhagawan Siddha Yoga. Nah,
Dia itu sebenarnya berguru langsung dengan Batara Guru. Jadi ini inilah sebenarnya ayah dari Bubuksah Gagak Aking. Jadi yang akan kita ceritakan ini sebenarnya semua adalah figur mistik dan juga sifatnya lapisan-lapisan. Nantinya akan nampak jika menelusuri, mengapresiasi teks ini. Saya memakai istilah itu, kalau pakai lapisan agak susah ya. Mungkin struktur keilahian bagaimana kita akan melihat tradisi lahirnya pecaruan dari mistik itu dan sebagainya ya, dari posisi struktur keilahiannya. Nah, ini besar pengaruhnya kepada kita sekarang pada upacara ruatan, upacara pecaruan dan sebagainya. Dan kita tahu bahwa pada dasarnya Wiwike Jenane ini kan sangat menghargai perbedaan-perbedaan cara, dan itu ada dalam Upanishad. Dan di Bali kemudian itu dipakai pernyataan dalam tindakan oleh para dangyang kita yang terlebih dahulu memberikan kita contoh dalam melakukan tindakan mistik. Nah, dikisahkan kemudian bagaimana awalan Bubuksah Gagak Aking ini lahir. Ini adalah ketika Begawan Sidayoga namanya terlalu muda menjadi pendeta, dan kemudian dia menyadari bahwa dia nggak mungkin selibat tanpa menikah, lalu minta izin pada gurunya. Nah, gurunya memohon, dia meminta izin kepada gurunya, cariin dong saya jodoh gitu. Nah, Batara Guru lalu menyuruh Begawan Sidayoga itu pergilah ke sana, ke istana Medang Kamulan. Di sana ada mintalah pada raja jodohmu, kakaknya dari raja. Maka dia pergi menghadap Sri Kulepati, itu dalam tanda kutip di sana. Yang diminta itu adalah, yang dipinang itu bernama Dewi Kasingi. Nah, Begawan Sidayoga ini sakti sekali ya dalam kisah itu. Dia tiba justru sudah memasuki kamar Raja Medang Kamulan, dan Raja Medang Kamulan jadi kaget-kaget, kok ada Begawan. Lalu Sidayoga dengan terbuka mengatakan, saya akan menyampaikan pesan dari Batara Guru. Saya kesini datang untuk meminang, dan katanya Anda sudah menyediakan jodoh saya. Wow. Lalu Raja Sri Kulepati lalu menjelaskan begini, yang ada satu jodoh kamu itu adalah Dewi Kasingi, tetapi harus ingat Dewi Kasingi ini dalam kondisi buta. Apakah kamu mau sama kakak saya yang buta itu? Nah Begawan Sidayoga jelas kaget-kaget. Wih, saya dijodohin sama orang buta gitu loh. Nah, dia balik menghadap Batara Guru. Dia bilang, ternyata Dewi Kasingi itu buta, itu dia bilang. Nah, disitulah kemudian Batara Guru mengatakan, dalam tradisi belajar mistik itu, dalam tindakan mistik ini, kamu harus bisa menerima perintah, menjalankan perintah, terus memahami perintah. Kembalilah ke sana dan konsekuensilah dengan permohonanmu mendapatkan jodoh. Jadi ambillah Dewi Kasingi itu. Nah, disitulah kemudian keluar ajaran pertama tentang bagaimana kaum Brahmana siapapun itu, bukan kasta Brahmana, ini kaum Brahmana yang ingin melakukan tindakan mistik itu tidak diperkenankan bercinta atau melakukan hubungan seksual, bukan dengan istrinya ataupun dengan perempuan yang tidak dalam ikatan. Nah, akhirnya dia kembali ke istana itu dan mengambil Dewi Kasingi.
setibanya kembali ke menghadap Batara Guru lalu melakukan ruatan tindakan mistik juga, sehingga kemudian nampaklah karena sebetulnya Dewi Kasingi dan Kulapati di Medang Kemulan ini bukan sembarangan manusia gitu loh. Dia mempunyai latar belakang kisah yang luar biasa. Di awal mula dianggap adanya peradaban dunia ini. Nah, ternyata butanya itu hilang berkat kesidian Batara Guru tentu. Terus kemudian cahaya tubuhnya menjadi indah dan sebagainya. Terkaget-kagetlah Begawan Sidayoga. Nah, setelah pemberkatan dan kemudian semacam inisiasi yang diberikan oleh Batara Guru kepada Dewi Kasingi, maka dia diberi gelar juga Dangyang Begawan Sidayogi. Nah, inilah dua orang tua ini. Tapi anehnya Batara Guru berkata begini. Nah, ini makanya saya bilang ini figur mistik sekali kalau mempelajari teks Bubuksah Gagak Kaking ini. Batara Guru mengatakan, mulai sekarang kalian pasang suami istri tetapi harus hidup terpisah, dibatasi oleh sebuah sungai. Ada yang di barat dan ada yang di timur. Dan pada kesempatan itu pula mengisyaratkan Batara Guru kemudian memisahkan menganugerahkan tradisi yang kita kenal sekarang, Siwa Paksa dan Boda Paksa. Di Bali kemudian di Jawa juga sebaran itu kan mengisahkan dua anak yang Bubuksah Gagak Kaking yang pergi kemudian bertapa. Gagak Kaking memilih kedisiplinan luar biasa ya, tanpa ambekan. Tanpa ambekan itu tidak memakan daging, sangat tertib luar biasa, dan Bubuksah menjadi pemakan segala-galanya dalam meditasinya, dalam samadinya. Jadi dalam prinsip tindakan mistik inilah yang kemudian dikaitkan dengan tapa brata. Apakah persoalan hidup itu kan persoalan nafas dan makan. Jadi kalau sufi misalnya itu dalam perbandingan agama misalnya, kalau tindakan sufi itu kan sebenarnya sangat ingin menyatukan diri dengan yang diyakini. Sedangkan kalau dalam konteks tindakan mistik di Bali itu, dia itu tidak dalam konteks itu. Kita tahu bahwa Wiwike Jenane mengajarkan kenapa agama bumi itu bisa menerima Hindu, karena dalam tradisi mistiknya ini dia sangat memberikan pembebasan, makna kelepasan, makna moksa itu tidak seperti definisi anak sekolahan sebenarnya. Dalam tradisi mistik di Bali itu kelepasan ini bertingkat-tingkat. Jadi, nah ini akan kita bicarakan nanti pada hari-hari yang akan datang, bagaimana sebenarnya perbedaan ketika jadi tidak ada penyeragaman sebenarnya dalam konteks tindakan mistik. Karena ada yang menganggap dengan melalui monoteisme, misalnya dengan kalau yoga sutra itu berbeda lagi. Nah, di Bali ini dari berpegang pada saya memakai kinut mengapresiasi karya Bubuksah Gagak Kaking ini sebagai itihasa purana, bukan dalam konteks dongengnya. Di Bali kemudian diterjemahkan dalam teks juga. Jadi distribusi teksnya ini menarik sekali. Dibawa ke Buana Suksma misalnya, itu ada bagian yang menyebutkan Bubuksah ring wulan genahe, Gagak Kaking ring raditya genahne, sang Bubuksah sang Gagak Kaking ring matetengan, yan ring sarire. Jadi kelihatan sekali kan, keduanya itu ketika ke dalam tubuhmu dia ada yang di mata kanan, ada yang di mata kiri. Dan ini tentu saja terkait dari apa yang dilakukan oleh Batara Guru. Jadi sekalipun nanti berbeda cara figur mistik ini mendapatkan kelepasannya,
eh, dalam dongengnya sih kemudian kan ada macan putih yang datang ketika ke surga, ada yang megang ada megang ekornya, ada yang langsung ya. Padahal syaratnya itu terbalik. Kalau sehari-hari kita tahu kan begitu banyak orang yang tanpa ambekan, vegetarian murni itu tidak sama dengan tanpa ambekan. Karena kalau tanpa ambekan itu luar biasa, memakan segala sesuatu yang tidak memiliki hasrat tumbuh. Nah, sementara bubuksa kan kita tahu dia pemakan segalanya, Buddha paksa pemakan segala-galanya. Jadi dari sana kita tahu bahwa tapa brata itu adalah memisahkan dua cinta sebenarnya maksudnya. Jadi Batara Guru, nah ini saya membahasnya, ngobrolin buku Itihasa Purana ini dalam konteks bagaimana dua cinta itu, cinta kepada ide sang yang suksma, sang yang licin, berlapis-lapis kan itu namanya. Terus cinta kepada diri, bukankah diri. Nah, kita lihat di hadapan kita misalnya ketika kita mengatakan aku adalah dia itu adalah untuk semua. Yang semua itu salah satunya adalah aku. Nah, ini menarik sekali sebenarnya ketika kemudian dikaitkan dengan prinsip dari Siwa Siddhanta. Siwa Siddhanta itu berpegangnya pada trikaya. Trikaya ini tindakan ya, mau bicara, mau berkata-kata, berpikir, itu tindakan dianggap. Nah, jadi kita tahu bahwa tapa brata misalnya dalam konteks Bali itu tidak pernah berhenti. Jadi tidak selalu isolasi diri itu, yang dalam versi India misalnya, Hindu-India itu ketika seseorang memutuskan melakukan tapa brata, dia benar-benar putus hubungan keduniawian. Nah, tapa brata dalam konteks ini, nah inilah jalan mistik yang membedakan sebenarnya dengan keyakinan-keyakinan lain yang memiliki tradisi pendekatan mistik. Bubuksah Gagak Aking ini akan terlihat ya ketika Anda membacanya dengan sangat tenang ya, dan tentu saja melengkapinya dengan tradisi baik itu teks Siwa Siddhanta maupun teks Buddha yang lebih kuno ya. Jangan teks Buddha yang sekarang. Karena gini, dengan cara memahami Bubuksa dan Gagak Aking ini pun kita akan mengetahui bahwa Batara Guru, tradisi pemujaan Batara Guru ini kan dari Jawa sampai di Goa itu masih nampak sekarang. Jadi kita akan mengetahui posisi yang paling paling ngetop ya. Nah, ini ada Bagus Baskara ya. Ini Bhairawi Durga. Jadi paling ngetop itu Bhairawi Durga. Nah, pertanyaannya kapan sih Bhairawi Durga? Ya, versinya kan beda. Selalu yang favorit itulah ketika Siwa mengutuk Uma, persoalan anaknya dan sebagainya. Nah, ini beda ceritanya kalau dalam konteks teks yang berkaitan dengan mistik ini. Jadi Uma itu dikutuk justru karena apa? Dia ingin memakan putranya. Karena putranya tidak taat pada dirinya, dia berkata bahwa saya lahir di dunia ini ya karena hanya unsur purusha saja. Uma tersinggung sekali diperlakukan begitu oleh putranya, maka dia mau mengambil sum-sum dan sebagainya. Ini persoalan belajar tentang nyamepat itu. Boleh dibandingkan dengan India. Ajaran di India itu cuma 3 ada saudaranya. Di Bali aja yang mengenal nyamepat. Anda boleh mencari referensinya untuk mengatakan sahih atau tidak. Apa yang saya sampaikan itu adalah pada Jenana Siddhanta. Nah, kemudian karena mau dimakan ini unsur-unsur yang datang dari ibu ya. Jadi kelahiran manusia itu tidak mutlak itu. Di sini kelihatan kesetaraannya. Jadi janganlah kemudian kalian mengira manusia itu lahir hanya dari sperma. Jadi unsur tubuh ibu itu ada. Jadi iyayah ya ini niki ibu dan bapak ini berperan benar
pada tubuh Anda, pada kelahiran Anda. Seimbang dan sama pentingnya. Akhirnya Batara Guru datang dan kesal gitu loh melihat Uma, kenapa sih harus begitu ngomong sama anak, dan akhirnya mengutuknya menjadi Bayi Rawi Durga. Nah, senang justru Uma dikutuk menjadi Bayi Rawi Durga karena apa? Dia langsung mengubah dirinya menjadi Panca Durga. Selama ini kalau di seni pertunjukan di Bali, jadi bagi teman-teman yang baru ngikutin saya ngobrol ini, sebelumnya saya membahas selalu kaitan teks-teks, ruwatan dan sebagainya. Ini juga akan terkait dengan teks ruwatan seni pertunjukan. Di Bali itu kan maksimal itu menggunakan cihne 3 ya, wajah dari Durga dalam bentuk tapelnya, topengnya gitu loh. Tetapi kalau belajar tentang Bubuksah Gagak Kaking dalam konteks ini, itu Bayi Rai Durga ini menjadi Pancerupa Durga, dan itu kemudian ngambil posisi utara, selatan, barat, dan timur. Kalau yang di utara itu yang namanya Raji Durga, kemudian yang di selatan itu namanya Dari Durga, kemudian yang di barat itu Suksma Durga, dan kemudian yang di timur itu namanya Sri Durga, dan di tengah itulah baru Uma sendiri dalam situasi setelah dikutuk. Nah, dalam perjalanannya kemudian Batara Guru ini merasa menyesal, kok saya justru mengutuk istri saya, padahal istri saya ini, pendamping saya ini benar, sakti saya ini berkata seperti itu untuk mengajari dunia semesta ini bahwa bukan laki-laki saja yang menyebabkan adanya kelahiran, tapi perempuan juga penting, unsur paradana ini juga penting. Nah, semesta ini bekerja adalah karena Purusa Perdana ini. Dan Perdana jauh lebih aktif. Jadi itu sebabnya kita berbeda dalam prinsip memahami feminim dengan barat. Nah, akhirnya apa? Ini kejadian yang nantinya itu akan mempertemukan dengan apa yang sebenarnya dilakukan dalam tindakan mistiknya oleh Bubuksah dan Gagak Kaking. Batara Guru mengutuk dirinya kemudian menjadi Kalaludra, dan kemudian menemui Bayi Rawi Durga ini di sebuah setra Gandamayu seperti biasa. Dia menemui di sana dan mempersatukan diri di sana, dan dalam kondisi menjadi Panca Durga, Batara Guru yang sudah menjadi Kalaludra diterima dengan senang. Nah, tradisi ini juga akan mempengaruhi ruwatan wayang loh, ruwatan adanya wayang ini. Nah, Kalaludra kemudian menciptakan Kalika-kaliku, yaksa-yaksi, dengan dan sebagainya pada posisi dia sebagai Kalaludra. Nah, sementara dalam kondisi panca drupa, maka Raji Durga itu akan menciptakan adanya nama Bambin, Jukili, Jin, setan, bergala bergili, kemudian sebagai Suksma ya, Sampulung, Pamala Pamali, Karasute, terus kemudian sebagai Dari dia akan menciptakan Praila, Saje, Buta Kapiraga, banyak ini. Dan kemudian sebagai dalam posisi Dari sebagai Dewi, sebagai Durga sendiri, maka dia menciptakan Panca Buta. Jadi bukan Panca Maha Buta. Kalau Panca Maha Buta itu energi ya. Kalau Panca Buta, nah ini sering sekali orang tidak telaten kalau berbicara tentang energi. Nah, ini yang dikenal di Bali yang populer, Jangitan, Langgir, Lembukane, Tigesale, Taruna, kan itu yang paling sering dipakai. Nah, kemudian kuburan pada saat itu ketika terjadinya penciptaan itu disebut Pancake, karena mengambil istilah dari wajah dari kutukan Batara Guru kepada Uma yang membuat dia menjadi pancarupa. Nah, disinilah kita akan tahu
Nada Parameswari itu tidak hanya lahir dalam kondisi yang sangat niskala, tetapi juga pada tubuh manusia. Ketika dia lahir, dia membawa unsur perempuan, unsur laki-laki dalam dirinya, mau dia jenis kelaminnya apa. Itu sebabnya tidak ada perbedaan sebenarnya dalam bentuk seksis ketika melakukan tindakan mistik. Nah, di bumi sendiri dalam konteks lapisan yang lain mistiknya itu, Ardhana Parameswari ini terjadi ketika Pancarupa itu ketemu dengan Kalaludra. Nah, akhirnya apa? Tentu saja di Kayangan itu menjadi tertegun-tegun. Ini gimana ya kalau terus-terusan Batara Guru dan Dewi Uma ada di Pancaka? Ini akan yang muncul ini adalah energi-energi negatif terus-terusan menguasai semesta ini. Karena itu mereka bersepakat untuk mengejarnya, untuk memohon agar kembali seperti semula dalam kemurnian. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika diburu untuk dimohon kembali sebagai Siwa dan Uma, sebagai Batara Guru dan saktinya, justru mereka melakukan perjalanan. Nah, di Pempatan itu kan luar biasa ya, kalau nepuk ya, ada orang pencaru itu kan di Pempatan. Di situ kembali diciptakan catur buta, ada Sangkala Ngandang, Sangkala Wiyase, Sangkala Katung. Nih, zaman dulu di Bali kalau urusan di pasar itu urusannya sama Kala Katung, urusan di jalan-jalan itu sama Sangkala Ngandang dan sebagainya. Nah, ketika dikejar sampai di sana, lagi-lagi dia berjalan menuju Balai Agung. Nah, di sanalah kemudian dia menciptakan Sangkalika Maya. Nah, di situ beliau menyamar, yang satu menjadi Juti Sarana, dalam konteks-konteks teks yang berbeda disebutkan sebagai Juti Sarana, dan di dalam dalam konteks itu juga banyak teks yang memuat itu Sangkalika Maya. Nah, ini awal yang luar biasa karena ini berhampiran posisi Siddha Yoga dan Siddha Yogi ini dengan kelahiran dua anak Batara Guru membagi dirinya dalam dua ajaran, Siwa Paksa dan Buddha Paksa. Lalu Siddha Yoga dan Siddha Yogi ini mempunyai dua putra, Bubuksa dan Gagak Aking. Nah, terjadi kemudian peristiwa di Pancaka ini, dan akhirnya apa? Di Balai Agung inilah, kelahirannya adanya Sangyang Kalatiga. Sangyang Kalatiga ini nanti akan terbagi lagi menjadi Sangkala Buteyadnya, Sangkala Putih, Sangkala Abang, Sangkala Kuning, Sangkala Ireng, Sangkala Pelung, dan sampai Buta Ijo dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya mengembalikan semua ini? Awalannya ini ya dengan dalam konteks keyakinan Itihasa Purana, itu lahirnya tradisi wayang, karena caranya para betara-betara di Kayangan itu membujuk Siwa dan Uma agar kembali dalam wajah yang somya rupa, wajah yang lembut itu, energi dunia menjadi lembut adalah dengan wayang, mengisahkan perjalanan mereka. Di sanalah Batara Guru kemudian terharu. Pada saat itu dia menjadi Joti Sarana, dan begitu pula Uma. Akhirnya mereka kembali ke menjadi kekuatan energi yang maha lembut. Jadi apa kemudian yang membuat Bubuksah Gagak Aking ini, yang satu Bubuksah kan keren sebagai figur mistik dari pelaku Buddha Paksa. Buddha Paksa itu artinya pemakan segalanya, Bodha itu artinya pemakan.
Boda itu juga ada artinya bayu yang luar biasa, tenaga energi yang luar biasa. Nah, siwa paksa tentu Anda kan menjalankan. Paksa ini juga artinya adalah jalan, jalan mistik. Nah, di gagak gagak aking dan bubuk sah ini sebenarnya kemudian kembali menjadi salah satu pendeta setelah mengalami yoga yang luar biasa, samadhi sebagai pendeta-pendeta muda. Dia kemudian menjadi pendamping dari pamannya, yaitu Takipati, Raja Takipati. Jadi di Bali ada yang namanya Metaki-taki, itu sebenarnya nama dari begawan. Nah, pada saat itu kita pasti akan mengenal bagaimana keadaan dari kerajaan Takipati itu yang dibingungkan pada suatu hari oleh seorang maharsi Dangyang juga, yang dikenal di Bali sebagai Kaki Botayi. Kaki Botayi ini sebenarnya jadi gurunya sebelumnya oleh Gagak Aking dan Bubuksa. Dan itu kejadiannya dianggap di sebuah wilayah mistik juga, namanya Pancake Kaliasem. Di sana, disitulah kelahiran pertama kalinya orang mengetahui tentang apa namanya Bhairava. Dan dalam konteks yang berbeda, kalau melihat dari konteks Buddha Tantrayana, maka bagaimana tradisi menghafalkan mantra, tradisi samadhi, tradisi apa dan sebagainya itu dikaitkan dengan tantra. Barangkali kenapa orang Bali merasa sangat tantrik misalnya, atau kebingungan ketika kita memahami guna pria dengan kebo edannya dan sebagainya, ini Bhairava apakah tantrik? Sebetulnya dari versi Buddha ini adalah pengaruh tantrik. Dari versi kita Siwa ini adalah Bhairava karena berkaitan dengan dengan kejadian di Pancakarupa ini. Nah, sementara kalau kita tahu ciri khas dari tantrisme itu adalah pemujaan pada sakti. Nah, Saiwa Siddhanta itu tidak menempatkan maya sebagai maya dalam pengertian Buddhis, tetapi maya itu sakti itu nyata ada gitu loh. Jadi Adwaita, non-dualisme yang mendasari dari ajaran ini itu memang menyediakan ruang perbedaan pendapat. Jadi dalam tradisi mistiknya Bali itu memang tidak pernah menyalahkan cara, ya. Karena itu dari awalan dikatakan ada ruang, waktu, dan kadar yang akan selalu membuat bahkan kamu bisa berbeda dengan dirimu. Nah, gitu. Karena itu pemahaman mengenai tapa brata, pemahaman mengenai yoga, pemahaman mengenai misalnya seperti Siwa Paksa dan Buddha Paksa, yang satu memakan segalanya, yang satu sangat tertib. Itu bisa beda. Itu yang disebutkan sebagai dalam konteks dalam konteks Upanishad itu yang nanti disebut dengan Iswara Pranidhana. Nah, kita tahu kemudian Bubuksah dan Gagak Aking ini dalam konteks bagaimana Takipati terkejut-kejut dengan seorang begawan yang melakukan samadhi luar biasa di sebuah kuburan dan memakan segala-galanya. Memakan mayat, memakan kotoran, segala macam dimakannya. Dan ini dalam konteks mistik, artinya dia pemakan segalanya, sifatnya seperti Agni. Nah, Agni itu kan begitu, api itu memakan segala-galanya. Nah, Surya, Raditya itu memakan segala-galanya sebenarnya. Nah, di situ kemudian Kaki Botayi ini yang nama aslinya sebelum kembali sebagai penganut Bhairava ini, dia itu yang dikenal sebagai Tapu Waking, yang sangat terkenal itu.
dan dia akan bertemu dengan Walubawe. Jadi banyak sekali istilah-istilah yang terjadi ketika kita membaca ya teks-teks yang berkekuatan sebagai apa ya, yang bisa mendistribusikan untuk kita memahami, oh kok ada ya ajaran pecaruan, terus ada ajaran karena upacara dalam Yoga Sutra pun, dalam Upanishad pun dianggap sebagai salah satu tindakan mistik sebenarnya. Nah, saat ini kan kita mengira orang Bali upacara-upacara saja itu tanpa makna, tapi sesungguhnya dia merupakan pelaku mistik juga dalam konteks itu. Kemudian orang Bali juga memuji tradisi tapa brata dan sebagainya, lalu sangat jelas kan di Bali sampai kini mewarisi tradisi Siwa Buddha itu. Nah, apa lalu yang terkait kenapa kemudian kita seolah-olah disatukan oleh tantrisme itu? Ada Siwa Tantris, ada Buddha Tantris, kemudian sangat kebingungan kita membedakan dengan Bhairawa atau Bhairawi. Nah, di salah satunya di sini adalah posisi Batara Guru dan posisi Siwa, dan Uma ini di atas itu ketika dia bergelar sebagai sebagai Parameswara. Pada saat itulah dia mengeluarkan apa yang disebut dengan Naramangsa, manusia pemakan segala-galanya. Jadi ada tapa brata yang sifatnya tidak menjauhi ruang kehidupan sosial, dan itu justru dilakukan dengan dalam konteks pengendalian makan dan pengendalian nafas. Nah, disinilah Bubuksah dan Gagaking misalnya secara formalnya, teori formalisasinya ya, Bubuksah apa sih ilmunya ya, dia mempelajari Pancatathagata. Kita tahu apa Pancatathagata, kemudian bagaimana jajarannya dengan diajarkan dalam Siwa, dan kemudian dia belajar Ratnatraya misalnya gitu disebutkan dalam teks, maka artinya dia sekarang pewarisnya tentu adalah Buddha Tantrayana. Kita tahu bahwa Bubuksah Gagaking ini lebih populer dalam cerita-cerita dongeng dan jarang sekali dikaji dalam sebagai salah satu distribusi teks dengan kode-kodenya yang sebenarnya menjelaskan mengenai yang sekarang kita tahu ajaran Bhairawa. Kalau sudah berkaitan dengan ajaran Bhairawa, maka kita akan tahu kan bagaimana kita akan tahu tentang Kale Katung. Di Bali kan biasa itu Kale Katung, tentang Pamala Pamali, tentang Pancebute, terus bagaimana alasannya kita punya Karangsung di Pempatan, terus Balai Agung dan sebagainya, dan kenapa kemudian ruwatannya dengan wayang. Nah, kenapa ruwatannya dengan wayang ini yang menarik sebenarnya tradisi wayang itu, karena dia memakai yang namanya sebuah ajaran yang namanya Sangkalawucara. Artinya apa? Menangkap bayangannya Batari. Jadi kalau Bhairawa ini yang cowok, yang unsur Purusha, yang perempuan ini Batari, Uma ini dipakai dengan wayang, justru menangkap bayangannya itu dengan yang namanya tindakan mistik Kalawucara. Dan ini tentu saja nggak lagi diomongin dalam kesehari-harian oleh teman-teman pelaku tindakan mistik di Bali. Apakah itu dalang, apakah itu pemangku, pedande. Karena ini seperti bergulir. Bahkan kalau Anda sekarang bertanya, Sangkala Pak Katung itu kenapa diperlakukan sangat hormat di pasar-pasar atau misalnya ketika kita berjalan di Bali kan banyak sekali orang mengucapkan doa dalam bentuk se ketika berjalan memanggil Sangkala Ngandang ini. Kemudian kalau di pasar ya Sangkala Katung ini. Banyak sekali. Nah, di Bali pada saat galungan kita kan tahu yang namanya
sang yang kali tiga ini, sang kali tiga ini sebenarnya bagian dari sebuah kesepakatan distribusi teks yang dijelaskan dalam rangkaian diletakkan dalam kode besar itu pada figur mistik Bubuksah dan Gagak Aking, maka lahirlah kemudian apa yang disebut dengan Sang Hyang Kaletiga, dan ini berkaitan dengan galungan, perayaan galungan, dan itu Jaya Kesunu ya, Jaya Kesunu nanti nampak. Nah, keterpisahan begitu banyak teks-teks di Bali, ayat-ayat sucinya itu. Ini sebenarnya menyenangkan dan tidak menyenangkan. Nah, bagi anak muda sekarang tentu saja, kenapa ya kita punya tradisi ini bute-bute kalaan ini? Gimana asal muasalnya? Apakah itu cuman hayalan ataukah gimana? Enggak. Ini memang ada termuat dalam kitab suci, dan itu sebenarnya menjelaskan nantinya bagaimana kita sangat-sangat, menurut saya ya, sangat maju dan modern karena dia belajar tentang energi. Pelajaran fisika yang terbesar itu selalu mengenai belajar energi, pemecahan atom, ion dan sebagainya kan yang penting. Nah, di sini sebenarnya letak kehebatan kode-kode dari ketika mempelajari Bubuksah Gagak Aking, dan nampak juga ada upaya diplomasi untuk menjelaskan kepada kita itu masa kini ini apa dasarnya. Kalau pada 2 hari yang lalu saya menjelaskan kenapa kita mempunyai tradisi sangat menghargai perbedaan pada Candra Berawa itu, bagaimana toleransi dari Bajradara untuk meskipun dia dalam posisi mengalahkan Krishna dan mengalahkan Arjuna, dia justru bisa kemudian berkompromi dengan agama untuk menyelamatkan posisi ikatan sosial, tata krama sosial dalam moral, kesepakatan moral yang disisipi dengan kesepakatan religius. Nah, pada Bubuksah Gagak Aking ini justru dia itu menjelaskan tentang bagaimana sudah hadap menghadap ini ada siwa paksa, ada Buddha paksa, tetapi asalnya adalah dari Batara Guru, dan berkaitan kemudian pada satu figur mistik yang luar biasa tentang Siddhayoga dan Siddhayogi. Itulah sebenarnya yang menarik ketika kita pada masa-masa sekarang, pada masa pandemi, kita menjaga jarak, mencuci tangan dan sebagainya, bahwa ada kesempatan buat kita bersama-sama untuk melihat beranjang sana pada informasi-informasi yang menarik, dan pasti itu berguna untuk kita semua untuk jauh lebih sabar, untuk lebih memahami tentang konsekuensi 2 cinta ini. Jadi pada saat 2 cinta ini maksudnya itu yang satu mencintai kelepasan kepada Tuhan, dan yang satu adalah kepada dirinya sendiri, manusia itu sendiri. Nah, di Bali itu sering di Jawa juga kalau mendengarkan cerita Bubuksah dan Gagak Aking kan dijadiin guyonan ya. Orang Buddha di Bali biasa itu bilang, kan iman swargan malunan Buddha nih gitu. Karena padahal ironikal kan, figur Bubuksah ini pemakan segalanya loh, minum tuak, memakan segalanya dan sebagainya bersama istrinya. Nah, kedua-duanya mendapat menikah, itu nanti dijodohkan dengan sebenarnya dengan oleh Takipati dengan seorang begawan yang membawa mendapatkan anugerah cobaan. Jadi putri raja itu berupa sapi perempuan. Dari sapi perempuan itulah yang dinikahi oleh seorang begawan dan melahirkan 2 anak, Gowika dan Gowini, yang kemudian nanti salah satunya dinikahkan dengan Gagak Aking, dan Bubuksah mendapatkan seorang bidadari. Nah, ini semua figur-figur mistik ya, jadi jangan ditempatkan sebagai dongeng. Ini harus dibedakan, karena nantinya ketika Anda mempelajari Buana Kosa atau belajar pecaruan dan sebagainya, nama-nama yang terjadi di
Pancadurga itu akan menjelaskan posisi mengapa ada pecaruan di Pempatan, mengapa ada pecaruan pada saat menjelang Galungan misalnya pemujaan Sang Hyang Kaletiga, dan kemudian bagaimana Pancebute itu yang ada. Jadi bukan Panca Mahabuta, Pancebute itu ada. Kemudian tentang bagaimana tradisi wayang dan sebagainya. Jadi Bubuksa Gagak Aking ini sebenarnya enak dialirkan sebagai cerita karena menjelaskan kepada kawan-kawan semua, sekarang itu kan jangan-jangan ini karena kita tidak vegetarian makanya penyakit ini bergerak. Nah, jangan lupa bahwa Boda Paksa itu pemakan segalanya, yang satu Siwa Paksa makan tertata, artinya memakai tanpa ambekan sebagai beratanya. Tapa berata itu tidak akan pernah berhenti hanya karena Anda mengisolasi diri, hanya karena Anda mengurangi membatasi diri. Sebenarnya kedua ajaran ini, baik Siwa dan Buddha, mengajarkan tentang apa? Bahwa dalam sebuah proses hidup itu, Anda harus berani jujur mengakui kelemahan diri. Jadi itu yang dilakukan oleh ayah dari Gagak Aking dan Buddha dengan Bubuksa, dan itu juga yang dilakukan oleh Batara Guru. Ketika Batara Guru usai mengutuk Uma menjadi Pancarupa, Durga Pancarupa, dia kemudian introspeksi kepada diri karena apa? Alasannya dia melakukan pengutukan bukan karena dia merasa dialah yang dominan menyebabkan kelahiran putra-putranya. Padahal laki perempuan Purusha Perdana ini harus bersatu. Nah, barulah ada konsep Utpeti Setiti Pralina itu. Nah, di sini juga nanti kita akan melihat bagaimana sebenarnya sportivitas itu penting sekali dalam tindakan mistik. Dan Itihasa Purana ini itu terselip ya, terpecah-pecah sebenarnya posisi cerita Bubuksa Gagak yang akan kemudian menjelaskan kita tentang Bhairawa dan juga tantris ya. Kalau dari versi tantris, Buddha tantris itu sebenarnya referensi yang harus kuat dibaca itu justru dari Buddhisnya untuk menjelaskan bagaimana kepengaruhan si White itu kepada ajaran Buddha, terutama pada Mahayana awal ya, bukan pada Mahayana yang sekarang. Sementara dari pihak si White, dia akan menjelaskan bagaimana sebenarnya posisi tentang Batara Guru dalam konteks ini dengan Uma. Jadi posisi Siwa Siddhanta menjelaskan sekali posisi sakti. Jadi kedekatannya dengan tantris itu, dalam tantris pemujaannya pada sakti paling utama. Jadi aik saktamyam itu itulah berkembang biaklah kamu. Nah, karena itu dalam posisi sekarang, dalam situasi sekarang sangat menarik membaca ini karena akan memberikan kita perasaan bahwa kembang biak kita tidak akan punah, dan tentu saja tetap dengan menjaga jarak, mentaati perintah dari Departemen Kesehatan, anjuran dari teman-teman medis kita, jaga jarak, pakai masker, rajin cuci tangan, dan tentu saja mengendalikan diri. Bapak, Ibu, kawan-kawan semuanya semoga berbahagia. Jadi hari ini saya ngobrolin tentang Bubuksa Gagak Aking yang baru bergabung juga. Jadi tadi mungkin nanti yang terlambat bisa mendengarkan di menontonnya di watching party. Jadi kita memahami Bali ya, dipandang dalam konteks keyakinannya, keagamaannya itu antara bisa dikenali dengan cepat, antara tidak. Dicari nggak sama, dicari pada ke budaya dirinya itu ada Siwa yang sebenarnya karena apa? Tradisi tindakan mistiknya. Nah, orang otomatis dia menjadi pelaku mistik, bukan
magic ya, sering sekali kan gini jadi rancu karena ngomong magic lalu tentang pengeleakan, itu beda nanti. Ini kalau pelaku mistik itu adalah bagaimana cara tentang dua cinta di dalam diri, dalam hidup itu, yang satu ingin menemui lapisan-lapisan ke apa Brahman, Atman dan sebagainya, yang satu itu kembali ke dalam diri. Jadi itu yang disebutkan dalam kodenya kita itu tentang dua cinta. Dua cinta yang lain itu tentang Siwa dan Buddha, dan itu sudah menyangkut sebenarnya. Dan tadi saya sudah bilang bahwa ini pertama kali saya ngebahas bubuksa dan gagak kaking ini, dan mencoba mencari istilah yang agak mudah untuk mengisahkan tentang bagaimana struktur mistik keilahian dalam konteks bubuksa. Jadi maaf tadi seperti biasa internetnya suka jamming karena saya pakai kuota yang terbatas. Nah, jadi tadi saya sudah mengatakan ini pertama kali saya menstrukturkan untuk keilahian, sehingga Anda gampang nanti menjelaskan, teman-teman gampang mendiskusikan bagaimana Batara Guru mengutuk Uma, lalu lahirnya Bayi Rai Durga. Dari Bayi Rai Durga itu kita akan tahu posisi Pancarupa Durga, siapa-siapa sebenarnya yang menyebabkan terjadinya Kalika Kaliku, Yakse Yaksi, ya, dalam tradisi di Setre, dalam tradisi di persimpangan, kenapa ada pecaruan, dan siapa yang sebenarnya kita kemudian ada Pancabuta, kayak Buddha Janggitan, Langkir. Ini nanti berkaitan dengan usade, berkaitan dengan pengobatan, pecaruan, tradisi mengelukat dengan wayang. Jadi benarkan saya mengatakan bahwa bubuksa gagak kaking ini memang menjadi salah satu sastra yang mendasari adanya ruatan mistik. Nah, tentu saja semoga bermanfaat, semua pikiran baik datang dari segala penjuru arah, dan tentu semakin kenal dengan Bali, tidak Bali hanya sebagai tujuan pariwisata yang saat ini sedang mengalami keheningannya tersendiri. Jadi kalau terjadi masih kesalahan. Tapi yang pasti dengan cara begini Anda akan mengenal Bali dan merindukan Bali, bahwa Bali itu memiliki tradisi mistik yang luar biasa. Bukan mistik artinya apa? Memang religius sekali leluhur-leluhur kami, dan caranya mengajarkan kepada kami itu adalah dengan gugon tuon, dan kami itu ternyata tanpa sadar selama ini melaksanakan segala upacara, kesetiaan pada panciyatnya dan semuanya itu ternyata memiliki teks, dan ternyata Mamitang Lugre pada Tari Danuk, Tari Tolangkir, semuanya di sini yang memberikan pulau ini menjadi selalu menjadi daya tarik ya, untuk tidak hanya untuk tujuan pariwisata, tapi juga sebenarnya sebagai pusat energi yang baik. Ternyata bermula dari kekuatan-kekuatan bagaimana caranya guru-guru suci ini di zaman dahulu mewariskannya, bahkan mungkin melalui DNA dan ingatan kami dalam memori-memori kami. Kesempatan pada pandemi ini, dalam ketika kita berada di rumah, anak-anak muda sekarang memerlukan pernyataan dalam bentuk teks. Jadi jangan ragu di tengah distribusi teks melalui penyalinan lontar di mana-mana, melalui computerized lontar di mana-mana, harus juga diimbangi dengan literasi yang lebih mendalam dan berwawasan untuk menyambung komunikasi kesetaraan. Jadi kita bisa menautkan tali kasih sayang untuk menghormati perbedaan berbagai keyakinan, dan belajar demokratis yang sejatinya adalah ketika kita berani memahami bahwa kita memiliki warisan wiwik kejenane. Artinya apa? Kita dilahirkan untuk niscaya menghargai, menghormati perbedaan itu. Karena apa? Yaitu aku adalah dia adalah untuk semua itu salah satunya dari aku. Bahkan secara lucu biasanya kaum mistik di Bali akan berkata,
Brahman sekalipun tidak bisa mengkoreksi ketika dia menyadari para penganutnya yang melakukan tindakan mistik itu tiba-tiba berkata, aku adalah dia, dia untuk semua. Salah satunya itu adalah aku. Jadi Tuhan sendiri sangat menyukai perbedaan cara, perbedaan pendapat, dan sebagainya. Nah, tergantung sekarang kesepakatan moral kita. Oke, sampai jumpa masih dalam sharing ngobrol buku ini. Mudah-mudahan ya besok saya masih punya kesempatan untuk melanjutkan ke yang mana ya, Neraka Wijaya, atau yang mana yang masih berkaitan dengan ruatan berbasiskan mistik. Oke, sampai jumpa. Selamat siang.